Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Yang korang dah lama tak tengok muka aku kan? Confirm kan? Last korang tengok muka aku pun tak bila tah. Dengan konten apa pun aku tak tahu kan? Yang last konten yang Alf buat pun ialah konten vlog dinner yang tak berapa nak menjadi. Aku tak tahu lah tu vlog ke, documentary ke, apa ke, aku tak tahu lah. So hari ni macam dekat thumbnail, dekat title korang boleh nampak, dan Alif hari ni akan buat reaction kepada resepi Debum. Okay, Debum tu siapa? Ada yang corong apa, corong merah yang viral dulu tu. Ada orang panggil Debum, ada orang panggil DEBM. Aku tak tahu lah apa benda nama dia, tapi dalam bahasa Indonesia dia Pak apa. So jom kita tengok dia punya apa video dia. Katanya corong merah dah, corong merah dia dah tak comeback. Katanya dia punya corong merah hilang lah. Apa jadi pun tak tahulah. Memang video-video dia pun diorang kata dah tak ada corong merah dia tu. Tak apa jadi dengan corong merah dia pun tak tahulah. Okay, so jomlah kita tengok. Untungan abis metik hikmah, buah pepaya langsung dari pohonnya yang ada di seberang pulau. Emang ya, buah jauh gak jatuh dari pohonnya. Terbukti buah pepaya yang aku petik ini masih terjamin kualitasnya. Papaya adik, papaya. Faham? Ya rasanya makin manis, mau aku goreng dulu aja sedetik terus dikeringkan. Berhubung aku lagi jatuh cinta sama Rehan, jadi buah pepayanya aku cetak jadi bentuk sarang heo. Tapi ternyata cinta aku bertepuk-tepuk, jadi aku potong acak aja buah pepayanya seperti hatiku yang acak-acakan. Biar hatiku kembali aman dan damai, solusinya cuma ngemil. Jadi masaknya aku lanjutin aja dengan menggulung kenangan yang tersisa. Setelah adonan hijaunya tergulung rapi, langsung masukkan buah pepayanya dan gulung lalu ratakan lagi. Ulangi aja sampai semua adonan hijaunya habis dan tinggal digoreng sampai matang bagian luar. Kau tadi goreng di atas ikan tu, kau goreng lagi. Oh my god, stress dia dengan cara dia masak, sumpah. Luar dan dalamnya. Putar balikan dan masak sampai kecoklatan kayak gini. Lalu angkat tangan dan surutkan dari percikan amarah. Berhubung akhir-akhir ini aku lagi bosen, jadi kemarin aku putuskan buat mancing keributan di kolam ikan punya tetangga. Ternyata aku dapat banyak banget ikan versi kemasan saset. Karena di rumahku nggak ada air, jadi aku beli air kemasan saset dan beri sedikit tekanan batin sampai airnya meluber. Masukkan aja ikan-ikan versi kemasan sasetnya sambil diaduk sampai ikannya mabuk perjalanan. Kalau dirasa udah gak kuat, langsung aja angkat tangan. Dan mau aku kasih serbuk terigu yang aku balur ke badan ikannya sama rata. Setelah aku berdiam diri di gua elo, akhirnya kemampuan sulapku naik di atas rata-rata. Dan akan aku sulap buah kelapa jadi jelly kelapa. Setelah berhasil disulap jadi 6 cup jelly kelapa, langsung aja beri sedikit. Dia tak boleh relax ya, dia nak buka benda tu dia punya pisau macam ni ya. Macam tu ya. Kalau yang tak kata jangan sahabat dia bro, sumpah. Sumpah aku kata. Tekanan dan tuang jeli kelapanya ke dalam baskom. Dicetakkan bergelombang, masukkan 23 irisan semangka. Sementara itu di gayung punya nenekku, mau aku gunting gula pasir yang terlalu panjang. Masukkan serbuk jeli sambil diaduk dan kucurkan air yang disaring dari polusi. Dia menyusahkan diri dia, sumpah aku kata. Dia menyusahkan diri dia, sumpah. Apa? Kau taruh benda apa, cup tu semata-mata untuk ni, lepas tu tak ada function, sumpah lah tak ada function. Tambahkan irisan semangka yang tadi dan biar warnanya menyala, aku teteskan pewarna makanan merah merona. Setelah matang, kucurkan adonan jelly ke dalam cetakan bergerigi lalu tunggu sampai jumpa. Di wajan yang berbeda-beda tapi tetap satu jua, tumis bumbu halus sampai wanginya. Basahnya nafas kau yang tadi tu. Risau. Besar betul. Merbak. Kucurkan air juga telur kocok yang disaring sambil dicampur aduk. Tambahkan kerupuk Meiji Kuhibiniu, ikan versi kemasan saset,
tahu gosong, dan sayuran hijau klorofil. Lalu aduk lagi sampai semua bahan yang tidak saling kenal jadi bersahabat. Setelah dapat kepastian, ternyata jelinya udah ngeset dan langsung aja keluarkan dari sangkarnya. Setelah jelinya dipotong, langsung masukkan ke dalam mangkok, lalu tambahkan topping seperti jeli kelapa, susu cair, dan juga sereal. Gak ketinggalan, buat rotinya celupkan ke kolam lautan coklat dan sajikan roti goreng bersama jeli semangka juga sebelaknya. Bingung mau masak apa? Nonton DBM aja. Kini tersedia di semua sosial media. Aku tahu lah dia. Masakan dia memang nice tau. Kadang-kadang aku tengok. Tapi cara dia masak sumpah aku kata dia menyusahkan diri dia sendiri. Sumpah aku kata dia menyusahkan diri dia. Banyak benda set dia nak kena ni. Benda set. Dikasih 14 botol susu klorofil sama Rehan yang baru pulang wisata sama temen sepermainannya. Karena terlalu banyak, Side eye. Criminal offensive side eye. alhasil mau aku olah aja jadi cemilan termanis sekaligus ucapan terima kasihku sama Rehan yang rela bawain aku kue bolu. Berhubung aku udah kenyang makan nasi sebakul, jadi bolunya sekalian mau aku campur aja sama susu klorofil yang tadi. Tabur Kata bengong tak bengong, tapi tentulah kita dia. kan juga puyer coklat ke seluruh permukaannya sambil dicampur aduk sampai merata. Biar rasanya makin manis, semanis Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Dia dah comeback. Oh my god. Suara merah dia memang ikonik ya dalam dia punya channel daripada tahun 2020 macam tu. Seterusnya kan 2531 butir gula putih, lalu gabungkan lagi sampai semua bahan menyatu. Siapkan saringan, lalu masukkan adonannya sambil diberi sedikit tekanan mental biar nurut. Migrasikan ke dalam patutnya tekanan mental tu kena engkau sebab kau aku memang dah mental lah aku rasa. Macam menyusahkan diri dia sendiri, faham? mangkok raksasa. Terus aduk panco saja 2 butir telur anak ayam dan pisahkan kuning dari putih telurnya. Setelah itu tambahkan tepung terigu, lalu masukkan juga sisa kuning telur yang tadi dan tambahkan susu putih sambil diaduk lagi sampai semua bahan bersatu teguh. Kalau adonannya udah jadi kalis kayak gini, selanjutnya di wajan terpisah masukkan bubuk agar-agar yang dicampur dengan cairan kecoklatan. Terus campur aduk sampai berbuih. Karena Rehan suka banget bintang, jadi agar-agarnya aku tuang ke dalam cetakan segitiga sama sisi. Sementara buat sisa Tekannya bintang. Ditaruhkan ke dalam mangkuk segitiga, segi empat. Itu bulat dek. agar-agarnya mau aku masukin aja ke dalam plastik sampai overload biar Okay. Ini first time aku tengok dia punya suara merah je function. Dia tak macam yang sebelum ni macam bengong-bengong. Kali ni function. Okay, cabas anda sudah menunjukkan suara merah anda berhasil. agar-agarnya nggak main kabur-kaburan. Terus di bagian ujungnya ikat tali persaudaraannya pakai karet bekas bungkus nasi goreng. Ulangi step by stepnya sampai jadi 5 plastik kayak gini. Terus masukkan ke kulkas dan acuhkan sampai ngeset. Kalau agar-agar dicetakan segitiga tadi udah ngeset, lanjut keluarkan dari sangkarnya dan masukkan ke dalam kolam air es sampai semua agar-agarnya habis. Campur aduk sebentar sampai agar-agarnya kedinginan kayak gini. Tinggal disaring dan selanjutnya mau aku belah-belah aja agar-agarnya biar jadi kayak mangga. Karena takut Rehan susah makannya, jadi mau aku potong-potong lagi aja sampai jadi mengecil kayak gini.
Kalau semuanya udah terpotong sama rata, lanjut tuang susu putih sampai menutupi permukaan agar-agar. Waktu lagi nyari masalah di dapur, ternyata aku nemu sereal sisa semalam. Berhubung gak suka keramaian, jadi serealnya mau aku pisah-pisahin aja. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba tanganku kesemutan, jadi aku putuskan buat bubarin. Menyusahkan diri je. Menyusahkan diri, gila tu. Barisan pasukan serealnya. Karena tekadku yang sudah kuat, jadinya aku putuskan lagi buat menyusun kembali serpihan-serpihan kenangan yang masih tersisa. Ternyata itu adalah kenangan pahit, jadi aku taburkan aja serealnya ke atas puding susu. Tiba-tiba Rehan ngabarin kalau nggak bisa datang, jadi pudingnya aku barter aja sama artefak kuno punya temanku. Selanjutnya buat adonan kue coklat yang tadi mau aku tuang ke dalam Lah, adonan kau merisaukannya, dia punya rupa. Bukan nak condemn, tapi menakutkan. Takkan bergelombang kayak gini sampai semua adonannya habis. Taburkan juga mutiara warna-warni semaunya biar hasilnya cantik jelita. Masukkan ke dalam air fryer dan panggang sampai kuenya matang lalu sajikan. Bingung mau masak apa? Nonton DEBM aja. Kini tersedia. Okey, ini video yang akhir sebelum aku tamatkan. Sebelum kita tamatkan kita punya rancangan version DEBM episode 1. Sumpah aku stres. Ya, Udah paling bingung banget kalau suaminya papa main ke rumah, aku harus nyuguhin. Suaminya papa. Suaminya papa. Oh, kita risau. Apa? Jadinya aku tiba-tiba aja kepikiran buat olah adonan besar ini yang bakal jadi menu kesukaan dia. Bahan-bahannya ada di warung, terus tinggal aku ambil aja dan bakal aku bentuk jadi ular sanca kobra. Sama yang satu ini aku bentuk menjadi siput biru, terus tinggal aku masukin aja ke dalam wadah dan Weh, menyusahkan dirinya. Kau dah buat bentuk semua, lepas tu kau masukkan juga, kau campurkan juga. Aduh. Aku rasa kan, dia ni ada masalah mental lah. Tolong siapa pergi cari sedebab ni. Kau masukkan rumah sakit jiwa ke. Stres. aku bakal tambahkan 1 sendok makan gula pasir, susu bubuk, dan juga 1 sendok teh Fermipan. Terus tinggal aku oleni aja semua adonannya sampai kalis ya. Di sini aku udah siapin warna biru, warna hijau, dan juga warna pink. Masing-masing warna yang sudah diolenin adonannya aku masukin ke dalam plastik. Terus tinggal aku tunggu aja sampai dianya mengembang. Karena tidak adanya keseimbangan, alhasil semua adonannya itu jatuh ke bawah dan ada juga yang nyisa di atas. Tinggal aku keluarin aja adonan dari plastiknya, terus aku tumpuk dan aku bakal gepeng-gepengin. Terus tinggal aku bulet-buletin aja supaya warnanya menyatu. Susun bola-bola adonan ke dalam loyang, kemudian aku kukus aja kurang lebih selama 30 menit. Ini hasil adonan yang udah jadi dan bentuknya beneran lucu banget. Tinggal aku potong-potong aja menjadi beberapa bagian. Aku udah siapkan 1 ember air, kemudian roti ini tinggal aku cuci aja sampai bersih. Terus aku juga bakal potong-potong bagian sisa rotinya. Setelah dicuci, aku bakal peras-peras airnya. Terus tinggal aku simpan aja dan jajarin di atas talenan. Kalau udah, sekarang aku siapkan chopper dan aku masukin adonan ini ke dalam chopper. Kemudian tinggal kita haluskan. Ini hasil adonan yang udah aku halusin. Heh, boleh macam tu. Bukan benda tu keras ke? Macam ni dia blend. Sumpah, macam mana dia blend. Aku tahu muka aku memang tak. Muka aku buruk untuk reaction ni. Tapi itu ikhlas. Sekarang tinggal aku masukin aja ke dalam plastik segitiga supaya pas ngebentuknya jauh lebih mudah. Tuang sedikit demi sedikit ke dalam cetakan kayak gini sampai semuanya penuh. Kalau udah aku bakal masukin ke dalam loyang kukus. Karena tiba-tiba aja aku berubah pikiran, alhasil roti yang sebelumnya ini bakal aku masukin aja ke dalam air berwarna hijau. Kurang afdol kalau misalnya aku nggak main sulap-sulapan. Di sini aku bakal siapin dulu 1 buah tisu. Terus tisu ini tinggal aku sulap aja jadi serbuk agar-agar yang lagi aku butuhin banget. Terus tinggal aku aduk-aduk sampai semuanya mendidih. Kalau udah aku tuang ke dalam loyang. Sambil nunggu agak dingin, aku bakal tumpukin dulu gula merah 3 biji aja. Terus aku tuang ke dalam panci dan aku siram pakai air 500 ml. Setelah semua airnya masuk, sekarang di sini aku bakal cetak dulu 2 buah bentuk. Ada bentuk love dan juga bentuk bintang. Sedih banget, ternyata bahan yang udah dicetak gak mau ngebentuk. Alhasil aku masukin aja Memang agak gementuk. Itu kan namanya itu serbuk. ke dalam
pancinya. Terus aku satuin dengan air dan juga gula merah. Masukkan 1 centong air gula merah ke dalam cetakan es krim. Terus aku bakal masukin juga sama tutup dan stick es krimnya. Aneh banget, aku tunggu 1 detik, ternyata dia belum ngeset juga. Alhasil di sini aku tuang aja air gula merahnya ke dalam loyang untuk jadi layer yang kedua ya guys. Lanjut yuk, sambil nunggu ngeset, aku bakal siapin juga 1 buah santan yang udah aku bentuk pakai tangan. Tusuk-tusuk sampai airnya keluar. Setelah itu aku bakal masukin 1 bungkus bubuk agar-agar. Terus aku aduk-aduk sampai mendidih. Kalau udah matang, tinggal aku tuang aja untuk layer yang ketiga. Setelah itu tinggal kita dinginkan. Kalau sudah dingin, ini dia hasilnya. Tinggal aku tengkepin aja ke dalam piring. Puding roti santan gula merah ini tinggal aku potong-potong aja. Terus aku bakal simpan ke dalam tempat kayak gini karena nanti bakal aku bagi-bagiin. Karena teman-teman aku udah ngantri banget, jadi ini aku langsung mau bagiin aja. Buat kalian yang mau coba, selamat mencoba ya. Semoga resep ini Sumpah aku kata dia punya stres. Sebab apa tahu? Dia guna dia punya alat yang tak sepatutnya guna. Maksud aku ialah benda tu ialah menyusahkan diri dia. So nampaklah cawan merah dia tadi berguna kan. Selalunya cawan merah dia tak berguna. So alhamdulillah lah kan. Tapi aku nampak lah dia punya video semua tak ada cawan merah. Mungkin katanya dia memberajuk sebab dia punya cawan merah kena kutuk bagi air. Memang lah stres gila kau. So thank you guys. So sebab telah tengok video ni sampai habis, dari awal sampai habis. Memang muka ni memang tak boleh nak cover keburukan dia. Dia punya buruk tu. So thank you so much guys for watching my video. Bye bye.